Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bersama saya Bram Kirana. Kali ini video viral 093 tepatnya berada di lobi Mercure Hotel Pontianak. Dalam kesempatan ini kita sudah kedatangan seorang tamu. Pada kesempatan itu kita akan sedikit berbincang seputar permasalahan yang tengah terjadi saat ini, yaitu Mbak Risa. Selamat datang ya Mbak Risa. Merupakan salah satu insan pariwisata atau juga dibilang insan seni ya Mbak ya. Oke Mbak, kali ini kita akan sedikit membicarakan tentang sebuah permasalahan yang bahkan sudah mendunia, yakni mengenal Corona COVID-19. Nah, ini menurut Mbak gimana nih Mbak untuk insan pariwisata masalah COVID atau Corona 19 ini Mbak? Untuk di wilayah Mbak sendiri itu gimana? Tepatnya mungkin kita bisa katakan bahwa di dunia pariwisatanya, khusus di Singkawang maupun saya yakin bukan hanya di Singkawang, di daerah manapun tetap mempunyai dampak negatif buat kita berbicara di dalam bidang dunia kepariwisataan. Pasti itu salah satunya dampaknya adalah menurunnya tingkat kunjungan wisatawan, baik dalam maupun luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya bekerja di dinas pariwisata, di mana kita mempunyai kalender event yang sudah ada. Nah, dengan adanya permasalahan ini, ya semua event tanpa terkecuali depending. Yang ketiga, mungkin kita bisa berbicara dari, karena pariwisata tidak terlepas dari budaya dan seni. Kita bisa lihat di mana para pekerja seniman ini semuanya dengan adanya lockdown seperti ini semuanya terhambat, Terbengkalai semuanya. Kalau saya lihat dari kacamata pariwisata seperti itu. Kalau untuk insan musiknya Mbak gimana? Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa salah satu dari karena sekarang ya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, jadi tidak terlepas ya. Dimana kalau yang penyanyi apa ini mungkin nanti masuknya ke dunia ekonomi kreatif ya. Dengan adanya permasalahan ini, yaitu virus corona, otomatis mereka juga mendapatkan dampak yang negatif juga, tidak bisa mendapatkan penghasilan ya. Karena apa, penghasilan mereka itu tergantung dari berapa kali mereka tampil kan gitu, berapa job yang mereka dapat, Tiba-tiba cancel. Ya betul sekali itu. Sebelumnya nggak seperti kejadian seperti parah di 2020 ini, udah cukup parah juga. Kalau pada saat itu kita mungkin musim kabut, asap, itu ispa mungkin. Dampak ini kalau di corona ini Pak, kalau untuk kita lihat di wilayah di mana semua daerah itu kok dijadikan seperti masker, itu seharusnya dibagikan di pihak-pihak puskesmas, apotik. Dulunya kita asap atau kering ispa itu dibagiin loh, kok sekarang dijadikan dengan musibah yang besar ini masker yang seharusnya harga 1.000-2.000 dijual. Nah itu gimana? Septic juga ditampukin atau gimana? Kita bukan seujung juga sih sebenarnya gitu. Mungkin gini Bang, kalau menurut saya istilah disembunyikan atau itu Allah alam. Cuman kalau menurut secara logis kita berpikir bahwa kalau dulu ini kan kita nggak peduli nih dengan masker, bahkan mungkin kita pakai masker aja kita risih kan, risih sekali. Tidak semua orang memakai masker. Begitu juga dengan hand sanitizer. Dulu kita nggak peduli, mungkin di swalayan sangat banyak sekali dan mungkin hanya 1, 2, 3, bahkan mungkin 10 orang aja yang bisa membeli itu. Namun dengan adanya kejadian ini, semua orang memerlukan itu. Jadi tingkat, kalau kita ada namanya hukum ekonomi, tingkat permintaan itu sangat banyak sekali. Nah sedangkan persediaan itu hanya sedemikian rupa gitu. Jadi itulah dia. Saya berpikir seperti itu sih. Jadi terjadinya kesulitan untuk mendapatkan barang-barang itu. Namun alhamdulillah ya, kalau di Singkawang sekarang ini banyak sekali penjahit-penjahit di rumahan yang mereka berinisiatif untuk meluangkan meluangkan atau menyisihkan gitu, sedikit penghasilan mereka, menyumbang dan mereka membuat, dan itu dibagikan secara gratis. Tapi kalau untuk hal seperti itu mungkin itu udah setuju ya Mbak ya, seperti jahit itu udah masuk kreatif juga. Jahit itu seharusnya
ini apakah untuk di dampak pariwisata itu berpengaruh nggak? Masker itu sebenarnya ada, itu kesempatan seperti kayak ini mereka itu jual lagi seperti mahal gitu harganya, seharusnya 2.000 mereka jual 10.000 gitu. Itu di dampak kacamata pariwisata itu kan mungkin Mbak bisa tahu lah, bisa paham. Kalau saya bilang ini mungkin kita Iya. tidak mengena ke dunia pariwisataan kalau hal seperti ini Iya. ya. Ini adalah merupakan tindakan dari oknum sebenarnya. Iya, tegasan lagi ya. Oknum mereka yang mereka menimbun masker, begitu keperluan itu sangat diperlukan, mereka menaikkan harga. Iya. Sebenarnya hal seperti inilah yang bisa kita Pemerintah lebih tegas Iya, lagi, betul. diperketat lagi seperti ini. Ini kan udah masalahnya udah sangat berat, sangat fatal. Ya udah musibah kok harganya dimahalin gitu kan. Seharusnya mereka harus donasi tolong menolong gitu kan, lebih baiknya seperti itu sih. Tapi alhamdulillah juga kalau di Singkawang ada, karena ibu wali kota kita Iya. punya kolega banyak di luar daerah, Iya. kita mendapatkan Sumbangan. di Iya. luar spesial untuk masker Itu yang boleh dibagi- mungkin boleh dicontoh ya Mbak ya untuk ke masyarakat yang dibagikan membutuhkan. kepada masyarakat. Ya, itu boleh dicontohin aja sih Betul. buat masyarakat. Ya, sebagian mungkin dari pihak sekolah gitu ya, yang biasanya udah berjalan aktif normal itu diliburkan. Tapi kalau di sini Mbak, kita untuk wilayah Kalimantan kan merata ini Mbak ya, semuanya itu kemarin yang saya dengar itu diliburin 2 minggu. Sekolahnya akhirnya diperpanjang lagi seminggu lagi gitu. Itu kan mungkin mempelajari lebih di rumah lagi, belajarnya seharusnya di luar harus waspada lagi gitu. Nah, itu menurut Mbak gimana? Mengenai dunia pendidikan Iya. yang akhir ini tentu saja berbeda dengan seperti biasanya Iya. ya. Biasanya kita diadakan pertemuan antara Guru guru dan dan murid murid, ya. langsung pada suatu kelas. Untuk permasalahan ini kita bisa lihat anak SMA sekarang pakai online ya. Iya, Pakai sistem online, di mana sistem online mereka belajar di rumah. Kalau di Singkawang itu mereka tetap pakai baju sekolah, jadi online dengan Handphone. handphonenya di depan. Di situ mereka Tanpa tetap keluar belajar. rumah itu ya? Iya, tanpa keluar Iya. rumah. Kalau antara SD dan SMP itu diliburkan sampai waktu yang masih belum dapat Ditentukan. Sementara ini masih sampai tanggal 9 April. Nah, kalau menurut saya hal ini memang merupakan suatu kebijakan yang kembali lagi yang sudah dipikirkan oleh pemerintah untuk memberikan kebijakan seperti ini. Gunanya apa tadi? Bahwa penyebaran virus corona ini COVID-19. adalah merupakan suatu virus yang sebenarnya bisa kita safety-kan diri kita sendiri kalau Iya. kita bisa jaga. Nah, dengan satu tidak berdekatan, ada menjaga jarak. Ya, jaga jarak. Sebanyak 1,5 meter ya. Bukan yang jauh mendekat, yang dekat menjauh. Enggak, Bukan gitu ya. Iya, bukan. Ini jaga jarak. Yang kedua, tidak bersentuhan, selalu cuci tangan ya, selalu cuci tangan seperti itu. Nah, mungkin pemerintah pasti berpikir seperti itu dengan adanya kalau mereka anak-anak sekolah ini generasi penerus kita nih. Iya, baik. Mereka hadir di sekolah, tentunya itu tadi mereka bersentuhan, bersenda Tidak gurau. boleh. Kita tidak tahu bahwa salah satu dari mereka itu terinfeksi oleh virus itu. Nah, ini yang dipikirkan oleh pemerintah seperti itu. Sedangkan mereka adalah cikal bakal bagi penerus bangsa kita. Ini yang harus diselamatkan. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, Mbak. Ini corona ini udah cukup mendunia. Udah pada tahu semuanya, Mbak ya. Dari anak kecil yang atas udah pada viral. Itu yang tadi saya bilang itu kebanyakan yang untuk di Pontianak itu pemerintah udah menyarankan jangan keluar malam, harus di rumah. Kalau di bahasa Pontianak itu Mbak bingal, sangat bangga, bukan bangga lagi, nakal atau apa. Itu dibilangin pemerintah bilang disarankan belajar di rumah, semua aktivitas di rumah. Karena kan tadi Mbak berbicara tentang masalah pendidikan, itu anak-anak biasanya udah berapa kali dinasihati, oke belajar online, mereka masih juga mencari peluang warung kopi yang tersembunyi, mungkin yang ada game online, masih aja, karena itu udah diajurin pemerintah. Tapi kalau udah kena diisolasi, barulah mereka bergerak. Sebenarnya ini pemerintah hanya bisa mengeluarkan hanya sebatas kebijakan dan sebagai khususnya dunia pendidikan ini yang sebagai penerusnya ada orang tua yang seharusnya menjaga lebih ketat lagi dengan anak-anaknya. Memang seperti itu tugas dari tidak terlepas dari orang tua. Dan makanya saya bilang itu bingal namanya, selalu tampil lagi. Udah dibilangin oke, udah dibelajar, udah online,
selalu keluar malam. Nah, itulah jiwa muda. Iya, jadi jiwa tugas muda. dari orang tua bagaimana mereka supaya mengarahkan. Nah, kita sebagai orang tua juga harusnya memberikan edukasi mengenai apa sih itu corona, karena mereka belum paham. Mungkin menurut mereka corona biasa saja. Karena mereka mungkin belum mengetahui, belum mengetahui hal seperti itu. Nah, inilah tugas dari orang tua yang harus, bukan lagi ini, harus memberikan pengertian, memberikan edukasi kepada anaknya. Oke Mbak, dari awal sampai akhir pembicaraan kita mungkin sedikit ada saran dan penyampaian Mbak opini tentang di video viral 693 ini. Untuk video viral 693 saya ucapkan terima kasih. Tentunya ini merupakan salah satu upaya yang sangat efektif dan merupakan kepedulian dari video viral 693 ya, tentang apa yang terjadi di pada saat ini daerah kita. Ini sangat-sangat saya berikan apresiasi yang sangat luar biasa buat video viral 693. Oke, baiklah Mbak Risa, terima kasih. Oke, pemirsa, masih bersama saya Bram Kirana. Perbincangan Mbak Risa udah kita berbicarakan, dan saya sendiri sebagai Bram Kirana cukup sekian.